Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-108, Mati. Sebelum suara Ligan terdengar, tubuhnya sudah tiba di samping Xiaoyan dalam sekejap. Bilah emas besar di tangannya dengan ganas menebas Xiaoyan dengan marah. Doki yang bergejolak di dalam tubuh Ligan dengan cepat menutupi pedang emas di tangannya, menyebabkan kekuatan pedang emas menjadi lebih ganas. Cahaya keemasan pada bilahnya juga menjadi lebih cemerlang setelah disinari oleh sinar matahari. Bilah emas itu seperti terik matahari saat menghantam kepala Xiaoyan. Angin kencang dan ganas menyebabkan rambut di kepala Xiaoyan terbelah ke samping. Kulit kepala Xiaoyan juga merasakan sakit yang menusuk seolah-olah ditusuk jarum, menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening. Xiaoyan tidak berani sedikit pun ceroboh di dalam hatinya. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya untuk bertarung melawan Kaisar setengah bintang 6, dia masih perlu mempertimbangkan pro dan kontra dari serangan yang cepat dan kejam tersebut. Kalau tidak, dia telah menghadapi beberapa situasi di mana dia gagal total dalam tugas yang mudah. Di dalam pusaran dalam tubuh Xiaoyan, Doki dengan cepat beredar ke tubuh bagian bawahnya. Setelah itu, kaki Xiaoyan bergerak dan dia langsung mengaktifkan langkah kepunahan langit. Hah, potong untukku. Saat bilahnya jatuh, tubuh Xiaoyan langsung terpotong menjadi dua oleh bilah emas yang sangat tajam. Hal ini menyebabkan semua orang di kota di bawah merasakan kejutan yang tak ada habisnya di hati mereka. Namun, di saat berikutnya, hal itu langsung menyebabkan tawa meledak dari kota. Ketika pedang emas itu lewat, tubuh Xiaoyan langsung terkoyak. Segera setelah itu, ia menghilang dari ruang kosong ini. Pada saat ini, ekspresi Ligan akhirnya menjadi gelap dan serius seperti air. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bilah emas di tangan Ligan hanya menghancurkan bayangan Xiaoyan. Namun, meskipun demikian, dia tetap menyerang dengan kekuatan yang begitu ganas. Dia benar-benar mengira ini adalah tubuh asli Xiaoyan. Penglihatannya ini benar-benar menyia-nyiakan hidupnya. Dibandingkan dengan tawa semua orang di kota di bawah, ekspresi selusin setengah kaisar di langit langsung berubah menjadi suram pada saat ini. Kelincahan Xiaoyan begitu cepat, bahkan mereka akan kesulitan menemukannya. Ketika Xiaoyan pergi lebih awal, mereka sebenarnya tidak dapat melihatnya sama sekali. Kecepatan seperti itu benar-benar sangat menakutkan. Penatua Xuan, yang berdiri di langit, mengungkapkan ekspresi aneh ketika dia melihat bayangan Xiaoyan, tidak seperti yang lain. Mata penatua Xuan menyipit saat dia menatap ruang kosong tertentu di langit. Sepertinya ada sesuatu di sana. Cek, aku tidak pernah membayangkan bahwa langkah kepunahan langit yang telah dicari oleh 4 sekte besar selama 100 tahun tanpa hasil akan berakhir di tangan Yan Xiao. Tidak heran kamu memiliki kemampuan untuk melawan Kaisar setengah bintang 8. Langkah kepunahan langit ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dari kelihatannya, Yan Xiao sepertinya hanya mendapatkannya dalam waktu singkat. Namun, dia sebenarnya mampu meletus dengan kecepatan yang menakutkan. Jika kamu mampu untuk berhasil menguasainya, saya benar-benar bertanya-tanya seperti apa keberadaan menakutkan Anda nantinya. Ketika penatua Xuan menatap ruang kosong, sepertinya ada sepasang mata yang bertemu dengan mata penatua Xuan. Setelah sedikit terkejut sesaat, mereka berdua diam-diam memahami dan tidak melakukan apapun lagi. Tiba-tiba, tangisan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dari belakang Ligan. Tinju besar yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba muncul dari ruang di belakang Ligan. Tinjunya menghantam punggung Ligan dengan keras. Ligan juga terkejut dengan serangan mendadak ini dalam sekejap. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang berpengalaman. Sesaat kemudian, rasa takut di wajahnya hilang sepenuhnya. Tubuh Ligan berbalik dengan paksa. Dalam sekejap yang sangat aneh, dia memutar tubuhnya. Doki di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Segera, benda itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya seperti pegas. Dia melemparkan telapak tangannya dan bertabrakan dengan keras dengan tinju Xiaoyan. Dengan keras, tubuh Ligan tiba-tiba bergetar. Dia tidak menyangka kekuatan Xiaoyan akan sebesar itu. Tubuhnya tanpa sadar mundur setengah langkah. Namun, sesaat kemudian, Ligan tiba-tiba melambaikan pedang emas di tangannya yang lain, dan dengan keras memotong tinju emas besar itu. Guntur bergegas. Saat pedang itu jatuh, petir yang menakutkan menyusul. Sebelum bilahnya tiba, petir datang lebih dulu. Serangan itu telah menghantam tinju besar itu dengan keras. Segera,
Xiaoyan tanpa sadar merasakan lengannya menjadi mati rasa. Bahkan cahaya keemasan pada kepalan tangan besar berwarna emas telah menjadi sedikit redup. Li Gan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya ketika dia melihat pemandangan ini. Sambil berpikir, petir 1000 kaki lainnya yang bahkan lebih tebal dari yang sebelumnya langsung jatuh. Sekali lagi ia menghantam tinju emas besar itu. Cih, sedikit suara kai terdengar pelan. Petir 1000 kaki yang baru saja menghantam tangan emas besar Xiaoyan tiba-tiba menghilang seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Serangan bawahan Li Gan mau tidak mau berhenti sejenak karena pemandangan aneh ini. Xiaoyan kebetulan menggunakan momen ini untuk sepenuhnya menghilangkan rasa kebas di lengannya. Dengan mendengus dingin, tinju Xiaoyan tiba-tiba menyerang sekali lagi. Saat tinju besar itu lewat, ruang kosong itu pecah. Bahkan ruang yang awalnya kosong ini sebenarnya mengeluarkan suara pecah yang jelas pada saat ini. Suara daging bertabrakan tiba-tiba terdengar. Tubuh Li Gan juga langsung terbang mundur. Di saat yang sama, suara patah tulang juga terdengar dari tubuh Li Gan. Di bawah pukulan ini, beberapa tulang Li Gan benar-benar dipatahkan dengan paksa. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan yang terkandung dalam pukulanan Xiaoyan. Meledak, suara nyaring dan kuat sekali lagi keluar dari mulut Xiaoyan. Seseorang bisa mendengar suara bang sekali lagi keluar dari tubuh Li Gan saat dia terbang mundur. Tubuhnya sekali lagi terbalik beberapa kali di udara tak terkendali segera. Dia mundur sejauh 500 km sebelum memuntahkan darah dan menghentikan tubuhnya. Ketika dia melihat Xiaoyan, matanya dipenuhi keheranan. Apa sebenarnya yang terjadi dalam serangan tadi? Ketika Xiaoyan memaksa Li Gan kembali dengan pukulan, dia perlahan memperlihatkan tubuhnya dari udara kosong. Dia tersenyum di dalam hatinya dan berkata di dalam hatinya, "Jangan khawatir, anak kecil. Kamu akhirnya terbangun setelah sekian lama tertidur. Haha, dari kelihatannya, kamu telah memperoleh cukup banyak manfaat dari rangkaian kekuatan spasial itu. Anda tidak hanya telah memulihkan kekuatan Anda sepenuhnya, tetapi Anda juga telah mencapai puncak kelas doseng bintang ke-8. Haha, ini bisa dibilang kejutan yang tidak terduga." Pada saat ini, Xiaoyan secara alami merujuk pada Xiao Jin yang sudah lama tertidur. Tidak disangka Xiao Jin benar-benar terbangun di saat kritis seperti itu. Ini telah menyelamatkan Xiaoyan dari banyak masalah. Pada saat ini, seekor naga petir dengan kilatan petir emas di sekujur tubuh Xiaoyan sedang membalik dan menari di dalam tubuh Xiaoyan. Tampaknya cukup membahagiakan. Beberapa kekuatan spasial berwarna putih keperakan sesekali muncul di sekujur tubuhnya, menyebabkan makhluk kecil ini tampak semakin misterius. Xiaoyan dengan santai bertukar kata dengan Xiao Jin. Setelah itu, dia sekali lagi menarik pikirannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Li Gan yang berada ribuan kilometer jauhnya. Meskipun Xiaoyan telah memukul Li Gan dengan pukulannya, Li Gan ini masih memiliki kekuatan kaisar setengah bintang 6. Serangan kecil itu paling banyak akan menyebabkan beberapa luka luar. Bahkan jika dia menderita beberapa luka dalam, itu tidak akan dianggap sebagai luka serius. Bagi orang-orang setingkat mereka, itu bukanlah apa-apa. Hah? Raungan marah yang berisi aura berdarah sekali lagi keluar dari mulut Li Gan. Pada saat ini, Li Gan benar-benar memasuki kondisi mengamuk. Penghinaan hari ini bisa dikatakan yang paling tak tertahankan sepanjang hidupnya. Makanya, Xiaoyan saat ini sudah masuk dalam daftar orang yang harus mati di dalam hatinya. Tubuh Li Gan sekali lagi melintas dan langsung menghilang dari ruang kosong ini. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Di saat yang sama, ruang kosong di depan Xiaoyan sekali lagi hancur. Bilah emas yang sangat tajam langsung melintasi jarak 1000 km dan muncul di depan Xiaoyan. Sebuah pisau turun ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan tidak mau kalah. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat api surgawi sekali lagi muncul di telapak tangannya. Itu dengan cepat berkumpul dan Xiaoyan melambaikan lengan bajunya yang besar. Seorang penggaris diayunkan dengan keras dan bertabrakan dengan pedang emas. Hanya dalam waktu singkat, keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Keduanya mengalami luka-luka. Namun, jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, ia akan menemukan bahwa pakaian Li Gan sudah compang camping. Permukaan tubuhnya juga ditutupi bercak hijau dan ungu. Bahkan ada sebagian besar kulitnya yang terbakar api. Seluruh tubuhnya tampak seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam api unggun dan dipanggang. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Dibandingkan dengan Li Gan, meski pakaian Xiaoyan juga compang camping, namun yang jelas serangan Li Gan hanya merusak pakaian Xiaoyan. Dengan perlindungan langkah pemusnahan langit, Xiaoyan mampu menghindari semua serangan Li Gan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, Li Gan merasa semakin marah di hatinya. Dia adalah kaisar setengah bela diri bintang 6. Namun,
Dia telah terluka sedemikian rupa oleh Kaisar setengah bela diri bintang 3. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hal ini? Namun, pada saat ini, dia merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Kelincahan Xiaoyan sangat cepat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia kejar. Dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan bahkan Kaisar setengah bela diri bintang 8 tidak akan kalah darinya jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Sayangnya, saat Li Gan masih memikirkan cara menghadapi Xiaoyan, Xiaoyan tidak lagi memiliki kesabaran untuk melanjutkan. Dalam pertarungan hari ini, Xiaoyan hanya ingin memperkirakan kekuatannya sendiri. Bertarung melawan Kaisar setengah bela diri bintang 6 sudah cukup untuk menempatkannya pada posisi yang tidak terkalahkan. Oleh karena itu, dia tidak perlu terus bermain-main. Dengan gerakan tubuhnya, sosok Xiaoyan langsung mundur sejauh 1000 mil. Api melonjak di matanya. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, api surgawi yang melonjak langsung tersapu. Segel di tangannya berubah dengan cepat. Dari tampilan segelnya, itu adalah keterampilan Do kedua yang terkenal dari Xiaoyan. Reinkarnasi Buddha marah. Bersambung ke bab selanjutnya.